Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala ayati ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah pertanyaan besar yang seringkali muncul di kalangan umat Islam, bahwasanya cukup banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, cukup banyak hadis-hadis di dalam sunnah baginda Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk memaafkan, yang menyuruh kita untuk tidak membalas kezaliman orang kepada kita. Akan tetapi kaum muslimin, di sisi lain ada pula orang yang semakin kita biarkan, semakin menjadi-jadi kezalimannya. Maka inilah menjadi sering kebimbangan di kalangan umat Islam. Apakah kita hanya disuruh untuk memaafkan, atau ada masanya kita harus membalas? Karena cukup banyak orang yang tidak bisa menangkap makna, maksud daripada memaafkan ini dengan baik kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba mendudukkan bagaimana sesungguhnya hakikat sabar dan memaafkan itu, dan kapan waktunya kita harus membalas. Bahwasanya di dalam Islam kaum muslimin, antara sabar memaafkan dengan membalas itu sebetulnya tidak ada kontradiksi di dalamnya. Karena kita sedang berbicara tentang dua kotak yang berbeda. Kalau kita kaji berbagai macam literatur, berbagai macam kitab-kitab, bahwa yang disebut dengan sabar itu adalah berjuang. Sabar adalah berjuang agar kita tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar itu adalah berjuang agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Sabar adalah berjuang agar kita bisa menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ternyata sabar itu tidak hanya diam dan vakum, tetapi sabar adalah berjuang agar kita senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah sepakat dengan perkara ini, bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah berjuang agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, maka dalam berbagai kondisi, salah satu bentuk daripada ketaatan itu adalah menghukum orang yang bersalah. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini kaum muslimin, bahwa di dalam Islam menghukum itu bukan karena dendam, menghukum itu bukan karena benci, tapi murni untuk demi kemaslahatan. Kalau seandainya kemaslahatan menuntut adanya hukuman, maka hukuman harus ditegakkan. Kita harus membalas. Bukankah di dalam Islam ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka? Bukankah ketika orang tua mendidik anaknya yang bersalah, dia hukum, tetapi orang tua itu tidak pernah dendam kepada anaknya, orang tua itu tidak pernah benci kepada anaknya. Tapi kenapa harus dihukum? Untuk memberikan pelajaran
agar anaknya itu tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Maka kalau seandainya kemaslahatan menuntut adanya hukuman, maka hukuman harus ditegakkan. Tapi kalau seandainya kemaslahatan itu lebih kepada kita harus sabar dan memaafkan, maka lebih baik kita untuk sabar dan memaafkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Aisyah pernah menerangkan bahwasanya wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Rasulullah tidak pernah membalas ketidakpantasan seseorang untuk kepentingan pribadinya. Rasulullah tidak pernah membalas kezaliman seseorang untuk kepentingan pribadinya. Betapapun banyak orang-orang kafir Quraisy di Mekah sengaja hendak menyakiti Rasul, sengaja untuk memfitnah Rasul, tapi Rasul tidak pernah sekalipun membalas kalau itu berhubungan dengan pribadinya. Kenapa Rasul tidak pernah membalas? Karena Rasul paham betul dengan firman Allah yang berbunyi, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Bahwasanya setiap orang yang mencoba menfitnah, yang mencoba menyakiti orang lain, yang mencoba menyerang orang lain, itu sama saja dia sedang memakan bangkai saudaranya, sama saja dia sedang memakan dosa saudaranya sendiri, sama saja dia sedang menanggung dosa saudaranya sendiri. Maka Rasul kaum muslimin paham betul dengan ayat ini, maka Rasul tidak pernah membalas. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain ada kalanya Rasul itu membalas, ada kalanya Rasul itu menghukum. Kapan Rasul itu membalas? Di dalam lanjutan hadisnya dikatakan, illa antuntahaka hurmatullah. Rasul akan membalas kalau yang dirusak itu adalah hukum Allah, kalau yang diganggu itu adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Bahwa orang yang sengaja mengulur-ngulur waktu tidak membayar hutang, orang yang sengaja untuk tidak membayar hutang, maka halal untuk dibongkar aibnya. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, matallul ghaniyyu zulmun. Bahwa orang yang sengaja mengulur waktu membayar hutang itu termasuk sebuah kezaliman. Bahwa ada seseorang berhutang, kemudian sudah sampai batas waktu untuk dia membayar hutang, dan dia punya uang untuk membayar hutang, tetapi sengaja tidak dia bayar, sengaja dia ulur-ulur waktu, maka kata Rasul halal untuk dibongkar aibnya, asalkan yang kita bicarakan itu hanya sebatas yang perkara hutangnya saja. Kita tidak boleh merembes kepada aib-aibnya yang lain, karena itu bisa jadi menjadi ghibah yang haram. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi ini boleh kita untuk membongkar aibnya. Apa sebab? Untuk tidak timbul lagi korban-korban berikutnya. Kita sudah menjadi korban olehnya, maka agar tidak muncul lagi korban-korban baru berikutnya, maka kita harus sampaikan agar orang lain tidak menjadi korban-korban baru berikutnya. Ini menandakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun menggibah itu, meskipun menggunjing itu hukumannya haram di dalam Islam, tetapi ada kalanya menjadi halal kalau ada seseorang sengaja mengulur-ngulur waktu tidak membayar hutang. Ini membuktikan kaum muslimin betapa yang namanya kehormatan Allah itu harus kita jaga, betapa hukum Allah itu harus kita tegakkan bagaimanapun kondisinya. Akan tetapi kaum muslimin, di sisi lain kita tetap juga harus belajar dan berjuang untuk memaafkan. Kita harus juga untuk belajar untuk bisa bersabar, karena itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mulia, ciri-ciri orang-orang para penghuni surga. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq pernah
memiliki seorang sepupu yang bernama Mistah bin Usasah. Abu Bakar memiliki seorang sepupu namanya Mistah bin Usasah. Dan Abu Bakar termasuk salah seorang yang memberikan nafkah kepada Mistah setiap hari. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa hadis al-ifki. Peristiwa di mana Sayyidah Aisyah yang merupakan putri kandung dari Abu Bakar tertuduh berzina dengan Safwan al-Mu'attal. Dan peristiwa ini cukup heboh di kalangan para penduduk kota Madinah. Dan di antara orang yang menyebarkan fitnah ini adalah Mistah bin Usasah, orang yang selama ini diberikan nafkah oleh Abu Bakar, tetapi dia tega untuk menfitnah anak daripada Abu Bakar. Maka karena kondisi ini kaum muslimin, Abu Bakar mencabut nafkahnya dan tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Akan tetapi kaum muslimin, karena tindakan daripada Abu Bakar ini, turun sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 22 yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Dan hendaklah engkau itu selalu berusaha untuk memaafkan, selalu berusaha untuk lapang dada. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka ketika ayat ini turun kaum muslimin, bergetar hati Abu Bakar dan dia pun berkata, "Demi Allah, aku sangat ingin diampuni dosa-dosaku oleh Allah." Maka semenjak ayat itu turun, Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah dan dia berjanji tidak akan mencabutnya selamanya. Coba kita lihat kaum muslim, betapa mereka para sahabat begitu lembut hatinya ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Meskipun masalah, rintangan, cobaan datang silih berganti kepada mereka, tetapi manakala ayat-ayat Allah turun kepadanya, menjadi bergetar hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha untuk sabar dan memaafkan, maka merekalah orang-orang yang diberikan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang mampu bersabar, balasan yang tanpa ada batasannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim." Bahwasanya orang yang mampu bersabar hanyalah orang-orang penghuni surga. Oleh sebab itu kaum muslimin, kalau seandainya kita disakiti oleh orang, kalau seandainya kita dizalimi oleh orang, kalau seandainya kita difitnah oleh orang, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan kita untuk bersabar, agar Allah ringankan hati kita untuk memaafkan. Karena itulah tanda-tanda orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya hak untuk membalas, tapi hidup dalam kebencian itu tidak enak kaum muslim. Seorang ulama yang bernama Abu Nuaim pernah mengatakan bahwasanya kalau seandainya kamu membalas kezaliman orang kepadamu, itu hak anda, silahkan saja, tapi engkau tidak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau seandainya engkau sabar dan memaafkan, maka engkau akan bisa tidur nyenyak. Dan satu hal yang kita harus ingat kaum muslimin, bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah nikmat hidupnya, tidak akan pernah tenang hidupnya, karena pasti ada masanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Meskipun dia bisa lari daripada kita, tapi dia tidak bisa lari daripada Rabb kita. Meskipun dia bisa kabur daripada kita, tapi dia tidak bisa kabur daripada Tuhan kita. Maka kalau kita sudah paham dengan perkara ini, maka semestinya hati kita sudah tenang, bahwa tidak akan ada tempat untuk lari
dari orang-orang yang zalim di dalam bumi Allah ini, kaum muslimin. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, berusahalah kita untuk berjuang bisa memaafkan dan bisa bersabar. Karena hidup kita ini cuma sekali kaum muslimin. Kita tidak bisa membuat semua orang itu suka kepada kita. Kita tidak bisa membuat orang itu bisa ridho dengan kita. Kita tidak bisa mengatur pikiran orang untuk kita. Kita tidak bisa mengatur lisan orang kepada kita. Tapi kita bisa mengatur lidah kita. Kita bisa mengatur pikiran kita. Kita bisa mengatur perasaan kita, kaum muslimin. Hidup kita cuma sekali. Biarkanlah yang hilang itu mungkin harta kita, tetapi jangan sampai keimanan kita yang hilang, kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mampu bersabar, orang-orang yang mampu memaafkan, maka itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zarallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Bahwasanya orang yang mampu bersabar akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu mampu bersabar, semakin orang itu mampu memaafkan, maka akan semakin mulia dia di mata Allah dan juga di mata manusia. Dan juga seorang ulama pernah mengatakan, laisa min adatil kiram sur'atil intiqam. Bukanlah kebiasaan orang-orang yang mulia langsung membalaskan dendamnya, tapi dia berusaha terlebih dahulu untuk memaafkan, berusaha terlebih dahulu untuk bisa bersabar, agar dia bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjuang untuk bersabar. Sebelum khatib menutup khutbah ini, kaum muslimin, satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya khatib menyampaikan khutbah ini bukan berarti khatib lebih baik, bukan berarti yang menyampaikan ini lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi khatib menyampaikan ini agar kita bisa sama-sama berjuang, agar kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang memaafkan, menjadi orang-orang yang bisa bersabar. Dan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan ampunan. Maka kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka terlebih dahulu kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.